Hai Mom, kita jumpa lagi di Apply Exhibition Day 3. Inilah pemaparannya. Nah, jadi Apply Exhibition ini, Bapak Pembicara, ini ada 8 TV yang tersebar. Jadi semua disaksikan, yang ada di sini disaksikan oleh seluruh booth-booth yang ada, sampai di samping Pak. Inilah beberapa produk yang dilindungi oleh Apply. Di slide pertama itu kita bicara bahwa sebenarnya di perdagangan itu ada barang dan jasa. Apa itu barang, apa itu jasa, itu adalah di undang-undang. Larangan terkait dengan penjualan langsung adalah jasa dan barang produk komoditi berjangka. Distribusi langsung, distribusi tidak langsung itu gampang. Ya seperti inilah toko-toko ini, itu distribusi tidak langsung. Jalannya dari produsen ke distributor, ke grosir, ke pengecer, baru ke konsumen. Kalau distribusi langsung, jalannya adalah dari produsen kepada perusahaan penjualan langsung, lalu melalui mitra usaha. Ingat ya, definisinya melalui mitra usaha, bukan dari perusahaan menjual langsung. Mitra usaha adalah bagian dari sistem distribusi langsung, walaupun dia bukan bagian organik perusahaan. Inilah yang menyampaikan kepada konsumen. Itu adalah distribusi langsung. Nah, barang macam apa sih yang boleh dijual di distribusi langsung? Sesuai dengan peraturannya, semua barang boleh dijual kecuali ada aturan mengatur. Pertama, kita perhatikanlah pasal 8 Undang-Undang Perdagangan terkait hak distribusi barang eksklusif. Bahasa gampangnya, hanya Anda yang jual barang itu. Jadi kalau besok Pak Petrus mau jualan Coca-Cola ungu, Pak, kalau Fanta ungu kan banyak Pak, Coca-Cola ungu secara MLM atau distribusi langsung boleh, selama Pak Petrus ditunjuk oleh perusahaannya sebagai perusahaan yang menyebarkan satu-satunya di Indonesia. Salah satu fungsi dari perusahaan adalah kita membina dan mengawasi para mitra, ya. Nah, kadang itu seperti yang kita tahu, apalagi kalau MLM itu sudah besar, mereka jaringannya sudah luar biasa, dan kita menyebutnya support system. Nah, yang mana support system ini dia merupakan wadah dari mitra-mitra yang ada di perusahaan tersebut. Misalnya perusahaan Pak Petrus, saya katakan ada mitranya yang melanggar. Katakan misalnya yang pertama dari sisi produk. Misalnya produk ini suplemen. Produk suplemen itu yang punya Pak Petrus diklaim katakan bisa membantu lelaki menjadi lebih muda. Ya kan? Akhirnya ditegur sama Badan POM karena overclaim. Kemudian yang kedua, contoh kasusnya adalah si mitra usaha ini dia melakukan recruiting, artinya mengedepankan recruiting daripada menjual produk. Sehingga Pak Roni pasti tahu lah kasus yang rame kan, menimbulkan sanksi pidana dari perekrutan itu. Yang ini menjadi pertanyaan kami semua adalah apakah ulah si mitra usaha, ulah si member ini ya bisa dari sisi administrasi ya, pelanggaran dulu, apa yang akan dikenakan terhadap si perusahaan yang pertama. Kemudian dari sisi pidananya mungkin Pak Alison, Pak Profus bisa menjelaskan dari wah, ya kan sekalian gitu kan. Jadi dari sisi pidananya ini menjadi tanggung jawab hukum siapa? Ya Pak, saya ulangi, saya garis bawahi pertanyaan kami. Sanksi administrasi jelas pelanggaran yang dilakukan oleh mitra. Tapi yang sering dipanggil oleh teman-teman Kemendak adalah perusahaan. Ya, kami ditekankan untuk membina mitra usaha kami atau membinasakan mitra usaha kami. Nah, dari sisi pidana juga
kadang kan taruhnya juga sering jadi saksi ahli kan. Supaya dikaitkan ini sebenarnya ulah ekosistem, ulah mitra, tapi perusahaan sering. Itu sebenarnya penyelesaian dan solusi terbaik dari teman-teman BINUS apa sih Pak? Itu aja Pak, terima kasih. Mitra itu punya kontrak nggak sama perusahaan? Kontrak langsung tidak ada, tapi indirect ada. Ada Bu, kontrak Bu. Karena nggak semua mitra itu merasa terikat. Gini, bagaimana cara bergabung? Ya tanda tangan form. Tanda tangan form kan? Iya. Sebelum tanda tangan form ngapain? Baca koretik kan Bu? Baca. Ya, baca marketing plan kan Bu? Baca. Iya. Sama web pokoknya itu salah. Artinya kan sudah jelas itu Bu. Terikat. Iya, terikat Bu. Ya, mungkin Pak Uus tadi yang terangkan ya Bu ya, setelah hukum ya. Saya cuma pakai bahasa orang biasa lah ini. Kan terikat kan Bu? Ya. Ya artinya sudah jelas Bu. Jadi perusahaan juga bisa disalahin ya. Oh, iya. Dengar perusahaan tuh. Nih, Mr. Andreas benar. ya, apa yang dibuat oleh mitra, perusahaan menikmati loh Bu. Iya. Nikmati kan? Nikmati juga. Sekarang gini, nih mitra jual barang nih, overclaim. Dia ada barang dari mana? Dari perusahaan kan? Ya berarti kan perusahaan mendapatkan keuntungan dari penjualan barang ke mitra. Betul? Betul Pak? Kenapa saling maling? Ya udah, Ibu udah tahu jawabannya kan? Pidananya apapun, Ibu juga tahu jawabannya. Oke Bu. Jahat itu untuk menarik hati masyarakat, untuk mengiming-imingi masyarakat berkedok BBK. Itu yang kedua jawabannya. Yang pertama tadi terkait apa Pak? Yang pertama Pak? Nggak dijawab ya? Ya saya pikir itu ya Pak ya. Jadi kalau yang kemarin itu kita sudah lakukan pemeriksaan dan ternyata mereka itu hanya berkedok perdagangan berjangka. Jadi tidak real aktivitas tradingnya itu terjadi di bursa, terjadi oleh ya kalau katanya sih jalan luar atau apalah, tapi ternyata alat bukti kami tidak cukup untuk menjerat mereka dengan ketentuan undang-undang perdagangan berjangka begitu. Demikian Pak. Terima kasih Pak. Mungkin Ada bapak-bapak di sini, saya ada dua pertanyaan saja. Yang pertama mengenai Bitcoin, karena ini saya juga agak bingung ya. Apakah di Indonesia sendiri Bitcoin sudah memiliki status resmi sebagai komoditas dan bisa diperdagangkan di bursa berjangka? Kemudian yang kedua, kita kan seperti Bapak bilang mengenai aset kripto sebagai masyarakat, kita dipastikan jenis aset kriptonya itu harus legal ditetapkan oleh Bapepti ya, dan transaksi di pedagang fisik aset kripto yang resmi. Sayangnya kita sebagai masyarakat umum tuh kurang mengenali apa sih sebenarnya ciri-ciri dari investasi trading ilegal yang ada di Indonesia. Karena kan edukasi seperti ini sebenarnya masih belum banyak disebarluaskan di masyarakat. Pada akhirnya masyarakat kan tergiur pada profit yang tinggi atau enggak memang keuntungan yang instan gitu. Nah, sebenarnya seperti apa sih tips atau ciri-ciri mengenali investasi trading ilegal di Indonesia? Dan yang terakhir, kalau misalnya seperti fenomena sekarang yang robot tradingnya lagi bermasalah kena kriminalisasi, maksudnya kena tindak pidana di kepolisian, apakah sebagai korban misalnya seberapa besar kemungkinan mereka bisa mendapatkan kembali investasinya, ada nggak? Mungkin berapa persennya gitu mereka bisa mendapatkan? Itu saja Pak, terima kasih. Dia legal. Untuk mengetahui daftar aset kripto yang bisa diperdagangkan di Indonesia, Mbak bisa lihat peraturan Bapepti nomor 7 tahun 2020 ya Pak Sigit Pak Agus ya, 2021 terbar nomor 7 tahun 2021 dan Bitcoin salah satunya ya, penetapan aset kripto. Kemudian mengenai pedagang fisik aset kripto yang legal itu Mbak bisa lihat di www.bapepti.go.id. Saat ini pemerintah sudah mengeluarkan perizinan 25 pedagang fisik aset kripto yang legal. Kalau mau bertransaksi atau berinvestasi di bidang kripto, lakukanlah di 25 pedagang yang telah memiliki izin. Untuk mengecek silahkan buka website www.bapepti.go.id. Di sana ada menu untuk melakukan pengecekan apakah perusahaan tersebut legal atau tidak. Kemudian yang ketiga, ini cepat-cepat aja nih Pak karena waktu, mohon maaf ya. Yang ketiga mengenai korban dari para
robot trading. Tadi saya sudah bilang ini agak sulit juga, kita hati-hati, maksudnya agak sulit itu begini, kita harus hati-hati Pak Romi, Pak dari BKPM dan Pak moderator. Ini kita mendefinisikan korban ini pada saat mana dia korban. Kalau misalnya si perusahaan ini sendiri yang memargin call, ini kita udah teknis ya, saya nggak tahu Pak paham apa enggak nih. Kita kalau bicaranya si perusahaan sendiri yang melakukan margin call, kemudian semua uang tidak bisa ditarik lagi karena kata dia kalah dalam perdagangan. Nah, padahal si member, karena dia melalui skema MLM ya, sudah jadi member 2 tahun misalnya, dan pada 6 bulan pertama sudah menikmati keuntungan. Nah, yang seperti itu apa korban? Satu. Yang kedua, kalau dia ya posisinya nih, dia mengajak orang atau merekrut orang untuk menjadi member di perusahaan itu, di robot trading itu gitu. Kemudian dia member, dia korban atau pelaku kalau seperti itu dari sisi hukum pidana nih. Nah, makanya tadi saya bilang mengenai pertanyaan nomor 3, apakah korban itu bisa mendapatkan uangnya, saya mau bedah dulu pertanyaannya, yang mana yang didefinisikan korban? Satu. Kedua, bolehkah dia atau berapa besar kemungkinan dia bisa mengambil lagi, menarik uangnya yang sudah diinvestasikan? Tunggu putusan pengadilan. Tadi saya sudah sampaikan begitu, karena kita harus menghormati due process of law yang sedang berjalan tentunya gitu loh. Dan semua itu ujungnya akan dipersidangkan di pengadilan. Nah, kita lihat nanti fakta, bukti yang dihadirkan di persidangan oleh penuntut umum seperti apa, dan kita tunggu putusan hakim seperti apa terhadap case-nya, karena saya yakin setiap case pasti berbeda temuan hukumnya, pasti berbeda alat buktinya, pasti berbeda faktanya, dan tidak bisa digeneralisir ini akan menjadi perlakuan yang sama untuk ya katakanlah tadi yang didefinisikan korban. Padahal menurut saya ya, korban yang mana nih gitu loh. Jangan-jangan lu jadi member 2 tahun, 1,5 tahun udah untung, ngaku korban gitu loh. Fair nggak kira-kira? Nah, seperti itu saya pikir jawabannya